Shalom Bapak Ibu semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk saat teduh pagi hari ini. Biarlah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Syaralabaya Shandaya Rabaya, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Allah yang perkasa. Haleluya. Syaralabaya labaya koraramo yararabaya syaralabaya. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, Allah yang mulia.
Mari kita angkat tangan kita katakan kepada Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Haleluya Tuhan. Yes. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu dalam saat teduh, dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan nyatakan untuk setiap kita, saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema saat teduh hari ini adalah 3 ujian orang percaya. Pada saat kita masuk dalam jenjang sekolah, mulai dari SD mungkin, SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah, ketika kita masuk jenjang ke yang lebih tinggi, pasti kita menghadapi yang namanya ujian. Untuk berhasilnya ujian, kita harus belajar sungguh-sungguh dan kita harus lulus. Ketika lulus, itu pun ada perjuangan yang dilakukan oleh murid-murid. Demikian juga dengan kita dalam kehidupan kerohanian kita harus menghadapi ujian itu. Dan saya percaya saudara dan saya ketika menghadapi ujian pasti akan lulus karena Tuhan Yesus menyertai kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ujian bukan membuat kita gagal, tetaplah percaya kepada Tuhan supaya kita terus naik kelas, supaya kita terus naik level, dan kita akan menerima tanggung jawab yang lebih besar daripada Tuhan. Ada 3 ujian yang diperhadapkan oleh Tuhan kepada setiap umat-umat Tuhan, yaitu yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging berbicara mengenai kebutuhan primer, kebutuhan pokok, sandang pangan papan, seperti itu. Berikutnya adalah keangkuhan hidup, berbicara mengenai harga diri dan juga penghargaan. Ketiga adalah keinginan mata, berbicara mengenai kekayaan, kemegahan dunia. Jika seseorang lulus dari 3 ujian ini, maka segala rencana yang besar yang Tuhan rencanakan atas hidup kita, kita percaya dan sangat-sangat percaya bahwa pasti terjadi atas hidup kita, karena kita akan memiliki standar Tuhan yang lebih lagi. Namun ada orang-orang yang pada awalnya sangat mencintai Tuhan, gagal. Mereka menghadapinya dengan up and down, kadang-kadang terjatuh mungkin. Tetapi saya percaya jatuhnya pun sebagai anak-anak Tuhan tidak akan sampai jatuh tergeletak. Bapak Ibu Saudara, ayo kita terus dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Jauhi segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar seperti yang Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Pencobaan di padang gurun ada di dalam Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Pencobaan yang pertama yaitu berbicara mengenai keinginan daging. Di ayat yang ketiga, Matius 4 ayat yang ketiga dan keempat, Alkitab berkata demikian. Iblis mengatakan seperti ini, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Iblis tahu manusia memiliki kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang sangat mendasar dalam hidup manusia.
Iblis sangat berusaha untuk membuat anak-anak Tuhan tidak percaya akan firman Tuhan. Dan dengan kekuatannya sendiri iblis pun bahkan melanggar firman Tuhan. Dan akhirnya banyak anak-anak yang Tuhan yang jatuh dan melanggar firman Tuhan untuk memenuhi kehidupan itu. Mari kita belajar yang Tuhan Yesus katakan di ayat ini, di ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekalipun kita sedang mengalami pergumulan, sekalipun kita sedang mengalami percobaan akan kehidupan hidup kita, tetapi kita tetap percaya dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Tuhan pasti memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 Alkitab mencatat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua ujiannya adalah keangkuhan hidup seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6. Iblis berkata demikian, jatuhkan dirimu ke bawah. Iblis akan menggoda manusia untuk jatuh karena kesombongan dengan cara menyerang harga dirinya. Orang tersebut dibuat merasa dirinya lebih daripada orang lain. Bisa melakukan apa saja tanpa Tuhan. Gak perlu Tuhan-Tuhanan. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kita sampai saat ini harus memerlukan Tuhan. Kita sampai saat ini harus terus butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa apa-apa. Hati-hati jangan sampai kita mencobai Tuhan. Kita bisa semata-mata karena anugerah Tuhan. Semua yang kita capai sampai saat ini, jabatan, kekayaan, itu semua karena anugerah Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga ujiannya adalah keinginan mata, kekayaan, kemegahan dunia. Dan semua itu akan kuberikan kepadamu, kata iblis, jika engkau sujud menyembah aku. Dengar baik-baik, jangan cuma karena popularitas atau ingin tenar. Akhirnya banyak juga yang meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Tetapi apapun yang terjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika dia harus terus percaya sama Tuhan. Meskipun raja menawarkan yang lebih lagi, yaitu harus menyembah dewa. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap menyembah Tuhan, Allah yang hidup. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-10 firman Tuhan mencatat demikian. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Mari hari-hari ini kita cek setiap kita, hati kita dengan apapun yang kita miliki, itu semua bisa memuliakan nama Tuhan. Itu semua kita bisa mengasihi sesama manusia. Hati-hati terus berjaga-jaga terus senantiasa dalam hidup ini. Hari-hari ini terus kita senantiasa berpegang kepada firman Tuhan dan melakukan janjinya. Dan saya percaya janji Tuhan akan digenapi untuk saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini saya sampaikan demikian. Tuhan Yesus memberkati dan sebelum mengakhiri ibadah saat teduh ini, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami memiliki hati yang melekat kepada Engkau ya Tuhan. Setiap ujian-ujian yang kami hadapi Tuhan, itu boleh kami alami dan kami percaya kami akan menang, kami akan lulus ujiannya ya Tuhan. Dan kami akan menjadi umat lebih daripada umat pemenang ya Tuhan. Terus ya Tuhan tuntun setiap hidup kami Tuhan, langkah kami Tuhan. Setiap persoalan, percobaan yang kami hadapi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau lihat ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang melihat saat teduh ini Tuhan. Kami percaya Kau jamah setiap mereka ya Tuhan. Setiap umat-Mu ya Tuhan. Jamah yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka boleh berada ya Tuhan. Kekuatan penghiburan ada pada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.